Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Wa ila thamud akhahum ay wa arsalna lan ingsun Allah mengutus, kami Allah mengutus ila samuda kepada kaum Samud, mengutus akhahum ing saudara mereka, ay minal qabilah, saudara satu kabilah, satu suku ya. Jadi satu suku dari kaum Samud, jadi sesama mereka akan mudah dipahami. Diutus saudara mereka dari satu suku bernama Shalihan, Nabi Soleh. Nabi Soleh diutus oleh Allah untuk kaum Samud. Ya, nah setelah dilantik menjadi nabi, menjadi rasul dengan SK MPR, DPR dibacakan sama ya presiden, enggak ya. Qala, lalu Nabi Soleh mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, menyembahlah kepada Allah. Ay wahiduhu, mengisahkanlah kalian kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh, malakum tidak ada bagi kalian min ilahin seorang Tuhan pun ghairuhu selain Allah. Nah, jadi tidak ada secuil pun ya setitik pun, seunsur apapun Tuhan selain Allah. Apakah itu mau trinitas, mau bagian dari berapa unsur, tidak ada. Tuhan itu ya Allah, Allah ya Allah. Huwa utawi Allah iku ansya'akum, yang telah menciptakan kalian. Ai ibtada'a au ibtida'u khalqikum ya. Allah yang memulai menciptakan kalian. Ya, minal ardi, dari tanah, dari saripati bumi, dengan bi khalqi abikum Adam minha, yaitu dengan menciptakan kakek moyang kalian yaitu Nabi Adam, minha, dari bahan tanah itu. Kemudian wasta'amarakum, lalu kemudian Allah memerintahkan kalian untuk memakmurkan fiha, di bumi ini. Jadi bulan jenengan diciptakan dari saripati bumi untuk memakmurkan di bumi ya, beribadah di bumi, yang nanti jasad kita juga akan kembali ke bumi ya. Tidak ada yang melayang di atas langit, tidak ada, mesti di bumi ya. Ja'alakum ummaran taskuruna fi, Allah yang menjadikan kalian pemakmur yang tinggal tenang bahagia di bumi. Jadi diharapkan seperti itu. Nah, kalau toh kemudian ada yang berdosa, berbuat maksiat di bumi, maka fastaghfiruh, beristighfarlah kalian kepada Allah, mohon ampunanlah kepada Allah. Dari apa? Minasyirki, dari kesyirikan. Mungkin selama ini banyak manusia yang menyekutukan Allah ya, diciptakan Allah tapi menduakan Allah. Nah, ini berdosa, maka beristighfarlah kepada Allah. Summa tubu, kemudian bertaubatlah. Ai irji'u, kembalilah ilaihi, kepada Allah, bita'ati, dengan taat. Jadi kalau ada yang melenceng, menyimpang sedikit pun dari aturan Allah, segeralah beristighfar kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, kembali ke dalam ketaatan kepada Allah. Inna rabbi qaribum mujib. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi Soleh, itu qaribun, sangat-sangat dekat, ay maha dekat, min khalqihi bi ilmihi ya, lebih dekat daripada makhluknya. Jadi kedekatan kita dengan Allah itu jauh lebih dekat Allah dengan panjenengan ya. Dekatnya Allah itu jauh lebih dekat ya dengan kita daripada kita yang dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, nah eling dong, gitu. Kita ingat kepada Allah itu kalau ada sesuatu yang mungkin ada masalah kepada kita. Kalau Allah enggak, jenengan mau ibadah mau tidak, Allah ingat kepada kita. Ya, itu Allah Subhanahu wa qaribum ya bi ilmihi. Allah Maha tahu ya tentang hajat-hajat kita, kebutuhan kita. Tidak usah khawatir, selama kita masih ada umur ya, berarti Allah masih ngasih jatah rezeki. Ya, Allah masih mengetahui berapapun kebutuhan kita. Insyaallah mujibun, Allah zat yang maha mengijabahi, mengabulkan liman sa'alahu, bagi kula jenengan yang berkenan untuk mohon kepadanya. Ayat ini menggambarkan bahwa
Satu, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, senantiasa dekat dengan Allah. Yang ketiga, kalau merasa bersalah segera beristighfar, bertaubat, kembali kepada iman dan taat. Yang keempat, jangan lupa selalu mohon kepada Allah, ya. Jadi jangan malu-malu mohon kepada Allah. Gitu. Kalau kepada manusia semakin kita mohon semakin bosan. Mendino jolan jalo gitu ya. Tapi kalau Allah semakin banyak panjenengan minta, panjenengan semakin banyak berdoa kepada Allah, Allah semakin senang. Ad-du'a silahul mukmin, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu senjatanya orang beriman. Doa itu intinya ibadah. Jadi panjenengan ibadah, panjenengan menyembah, panjenengan mentauhidkan Allah, itu pada akhirnya silahkan minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian. Ini pesannya Nabi Saleh ini kepada kaumnya, ya. Qalu, nah ini jawabannya kaumnya apa? Ya Shalihu qad kunta fina marjuan qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Jadi umatnya Nabi Saleh itu kaum Samud itu dituturi enak-enak kados ngoten. Nggih, kesimpulan ayat yang tadi saya bacakan itu nasihatnya Nabi Saleh itu. Ternyata mereka apa? Qalu, mereka protes. Ya Shalihun, wahai Saleh, qad kunta, sungguh kamu ini sangat-sangat fina di tengah-tengah kami, marjuan, sangat diharapkan. Nabi Saleh, kamu ini gimana? Dari awal itu saja nih, kamu itu sangat kami harapkan. Anggap saja Nabi Saleh itu pulang dari pondok, setelah di tengah-tengah masyarakat, selama ini diharapkan, kon ikut kok rene, tak arep-arep supaya gue itu gampang bisa kerjasama dengan kami, ya, gitu kan? Ternyata apa? Narju antakuna sayyidan, kami itu berharap kamu itu jadi pimpinan kami. Qabla hadza, sebelum ini alladzi sadara minka, sebelum kamu mengungkapkan supaya ini kamu mentauhidkan Allah dan sebagainya, saya ini salut sama kamu, mau tak jadikan calon presiden, kok malah koyok ini, gitu kan? Atanhana anak buddha maya buddha abauna, loh kok malah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah kakek moyang kami? Karena biasa menyembah berhala, kok kamu bikin agama baru? Ya, selama ini kami sudah tenang menyembah berhala, minta kepada kuburan Mbah Sangkil, Mbah Poniman, Mbah Jaiman, sing Bu Siti, Pak Saniman. Ya, ini wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi. Nek ngene iki carane aku tambah bimbang dengan eksistensimu. Kamu ini maunya apa? Kok ganti-ganti agama kami? Nah, seperti itu, Pak. Ya, diluruskan akidahnya, diluruskan ibadahnya. Ngoten niku malah ngarani ngoten niku. Ya, kamu nih bikin kami bimbang aja. Mimma tad'una ilaihi minna tauhid, terhadap apa yang kamu ajarkan kepada kami untuk mentauhidkan Allah itu, kami justru muribun mauqi'un fil raibi, kami terjatuh pada kebimbangan, kegamangan, kegalauan. Ini Nabi Saleh, gimana kamu ini? Ya, waduh, nek ngono gak dadi calon wali kota iki carane ngene. Mangkane gak ono sing wani nandingi. Misalnya. Niqala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Nah, terus Nabi Saleh menjawab, ya qaum, hai kaumku, ara'aitum, bagaimana menurut kalian in kuntu ala bayyinatin, seandainya saya ini ada diberikan satu penjelas, satu ayat, satu hujah, dalil tentang kebenaran ini, min rabbi, dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, wa atani, dan Allah memberikan saya minhu, dari Allah, rahmatan, ing sebuah rahmat, yaitu nubuwah, kenabian. Ya apa menurut kalian? Nah, misalnya saya ini dijadikan nabi, saya membawa rahmat, saya membawa hidayah, saya membawa dalil, ya, bagaimana menurut kalian? Famay yang suruni, siapa yang bisa mencegah saya? Siapa yang bisa menolak saya? Siapa yang bisa menolong saya? Minallahi, dari azab Allah. In asaituhu, andaikan saya tidak mendakwahkan ini. Jadi ini kewajiban saya, kata Nabi Saleh. Saya berkewajiban menyampaikan tauhid ini kepada kalian. Nah, aku gak nyampe, no, aku dosa.
Nek aku dosa diazab sama Allah, siapa yang bisa menolong saya? Ini harus saya sampaikan. Seperti itu jamaah sekalian. Fama tazidunani ghaira tahsir. Kalian ini jangan sampai menambah kepada saya ya kehinaan-kehinaan ya kan, kerugian-kerugian dunia akhirat, kesesatan, tadlil ya. Dalam kesesatan ini wahai kaumku. Seperti itu Pak. Okay? Jadi ternyata dakwah para nabi itu sangat berat sekali ya Allah ya. Ini gimana nih? Kalau ya qaumi masih banyak ini ya. In kuntu ala bayyinatin mir rabbi qala wa ya qaumi. Nah, akhirnya apa? Ditunjukkan Pak tanda bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala, mukjizatnya Nabi Saleh itu. Wa ya qaumi, wahai kaumku, hadhihi naqatullah. Inilah untanya Allah. Salah seekor unta yang nanti masuk surga Pak. Jadi nanti itu ada binatang-binatang yang masuk surga. Satu untanya Nabi Soleh, dua bahkan anjing itu masuk surga. Anjingnya siapa? Ashabul Kahfi. Kambing itu bisa masuk surga. Kambingnya siapa? Nabi Ismail. Ketika menggantikan lehernya Nabi Ismail. Niki ibroh kangge kula jenengan. Lo binatang aja bisa masuk surga. Masa kita nggak ingin masuk surga? Kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini tanda bukti mujizat Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan itu. Amilahu al-isyarah. Ini onta ini dari Allah ini, mujizat Allah ini. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Oleh karena itu biarkan onta ini kemana-mana, makan rumput di mana-mana, biarin. Jangan kamu inggai itu ya. Jangan kamu gusah. Wala tamassuha bisu'in, jangan kamu sentuh. Jangan kamu udik-udik. Apa udik-udik itu ya? Bisu'in dengan keburukan-keburukan, akrin dengan disembelih. Jangan kamu sakiti apalagi sampai disembelih. Kalau sampai kalian lakukan, fayakhudhakum 'adzabun qarib, maka Allah akan menurunkan azab kepada kalian dengan azab yang begitu dekat, begitu nyata, begitu sakit, begitu dahsyat. In aqartumuha, apabila kalian menyembelihnya. Ini jamaah sekalian. Jadi mukjizat yang diberikan Allah berupa unta ini membawa mauidhah tersendiri yang harusnya dijaga oleh mereka. Tapi bagaimana sikap mereka, bagaimana respon mereka terhadap dakwahnya Nabi Saleh, dan azab apa yang mereka akan ditimpakan, yang akan ditimpakan kepada mereka, kita ikuti serial yang akan datang. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini zaman dulu, cilian saya itu Pak, ketika SMP SMA itu, kalau sudah mendengarkan drama radio itu, drama Kumbara, ya, Misteri Gunung Merapi, ada Farida, ikutilah serial yang akan datang. Seneng wis, nek ngono meneh tak teko meneh, tak ngrungokne meneh. Kita dengan Al-Quran bagaimana ini kira-kira ya? Apakah seperti itu? Amin ya rabbal alamin. Itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma rahmataka narju ghufranaka ya Ghaffar, ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina wa liulama'ina ya Allah wa liumaraina الحقوق الواجبة علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة وحصل مقاصدنا يا الله ويسر أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة واجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وأهلنا وجماعتنا خصوصا جماعة دار التقوى من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السنة وأهل الصحة والعافية ولرزق حلالا طيبا مباركا ولزيارة المكة والمدينة وللكرامة والاستقامة ولحسن الخاتمة. Allah ya Rabb, berikan kami ampunan panjenengan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, anggota keluarga kami. Ya Allah, para sesepuh kami, ya Allah, rahmati kami, sayangi kami, lancarkan segala usaha kami, lapangkan rezeki kami, kabulkan hajat kami. Ya Allah, sembuhkan segala sakit kami. Engkau yang maha menyembuhkan segala macam penyakit ya Allah. Ya
Allah, la syifa illa syifauka, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Allah ya Rabb, berikan kami sehat jasmani rohani, cukupi rezeki kami ya Allah. Ya Allah, barokai dunia dan akhirat kami, sekeluarga kami di dunia ini, anak cucu kami, ahli ibadah, ahli sholat, ahli doa, ahli istiqomah, ahli hidayah, ahli syafa'ah, ahli barakah, yang suatu saat nanti meninggal kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.